Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat video untuk mengulas kembali materi terkait proses penyesuaian ya dalam pengantar akuntansi. Nah, mudah-mudahan suara saya dapat terdengar dengan baik dan kali ini saya akan mencoba meluruskan dari hasil diskusi kita sebelumnya di kelas dan mencoba untuk memberikan pemahaman yang lebih runtut lagi mengenai proses penyesuaian. Nah, sebelumnya teman-teman perlu dipahami terlebih dahulu itu sendiri ya. Jadi seperti yang tertayang di slide ini, dalam proses akuntansi itu ada dimulai dari transaksi itu sendiri. Jadi transaksi di sini seperti misalnya ketika kalian melihat sebuah soal ya atau sebuah perusahaan melakukan pencatatan setiap transaksi kegiatan yang dilakukan dari mulai sewa gedung, dari mulai membeli bahan habis pakai, atau kemudian membeli kendaraan, membeli peralatan, membayar gaji karyawan, dan lain sebagainya. Nah, dari transaksi-transaksi tersebut kita perlu tentukan mana yang masuk dalam sisi debit dan mana yang masuk dalam sisi kredit. Nah, dari debit dan kredit ini dapat dihasilkan yang namanya jurnal transaksi ya. Kita catat dalam jurnal transaksi. Nah, setelah kita tentukan debit dan kreditnya, baru kita selanjutnya memasukkan ke dalam buku besar dengan cara mengklasifikasi dari setiap jenis transaksinya. Oh, misalnya yang berkaitan dengan pendapatan itu ada apa saja? Misalnya dari hasil penjualan, dari hasil apa namanya penambahan usaha dan lain sebagainya. Oh, misalnya dari sisi beban itu ada beban gaji, beban karyawan, beban listrik, beban telepon. Nah, jadi diklasifikasi sesuai dengan jenis transaksinya, sesuai dengan jenis akunnya ya. Nah, dari buku besar ini bisa lanjut langsung ke neraca saldo, kemudian dibandingkan apakah dari saldo buku besar ini sudah sesuai dengan kondisi yang real atau belum. Jika memang sudah, baru kita bisa buat laporan keuangan ya. Dan bisa juga dilanjutkan dengan jurnal pembalikan. Nah, tetapi ketika dalam penyelesaian besar, kemudian di neraca saldo ini ditemui ada beberapa data-data yang belum sesuai karena pada kenyataan pada kondisi yang real ternyata ada beberapa transaksi yang belum tercatat ya sehingga kita perlu melakukan yang namanya jurnal penyesuaian. Nah, di jurnal penyesuaian ini kita dapat terbantu ya dengan membuat atau menyusun neraca lajur yang selanjutnya bisa kita gunakan untuk menyusun atau membuat laporan keuangan. Nah, dari laporan keuangan ini nanti kita bisa lanjutkan dengan menutup akun pada jurnal penutup dan neraca saldo setelah ditutup. Nah, ini adalah seluruh proses akuntansi yang harus teman-teman pahami. Jadi teman-teman bisa menentukan nih, kira-kira ketika kalian menjumpai soal, tindakan apa dulu yang perlu kalian buat dari apa namanya dari informasi yang ada dalam soal tersebut. Jika dari informasi tersebut sudah diketahui neraca saldonya dan bahkan sudah terbentuk ya, sudah terpisahkan mana debit dan mana kreditnya, teman-teman bisa lanjutkan untuk menyusun jurnal penyesuaiannya. Tetapi jika transaksi itu masih dalam bentuk transaksi yang sangat dasar, tidak ada sisi debit dan kreditnya, teman-teman perlu untuk mencatat jurnalnya dulu, lalu membuat buku besar dan neraca saldo, begitu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan dulu teman-teman. Kenapa sih kita harus membuat jurnal penyesuaian sesuai dengan topik pada pembahasan kali ini? Nah, jadi alasannya ada beberapa hal. Yang pertama, karena beberapa transaksi ini belum dilakukan jurnal, belum tercatat karena memang pada kondisinya, pada keadaannya, dan yang terjadi itu memang belum dilakukan. Jadi contoh misalnya ada pendapatan nih ya, pendapatan yang kalian sudah lakukan tapi belum terbayarkan, kliennya belum membayar sehingga kita perlu untuk melakukan update pemutakhiran ya, pemutakhiran dari saldo akhir ya, saldo di akhir periode tersebut. Nah, kemudian juga ada beberapa beban yang belum dilakukan jurnal selama periode akuntansi karena beban itu belum digunakan atau expired. Dan juga ada beberapa unsur yang belum dilakukan pencatatan. Nah, ini adalah faktor-faktor yang kemudian perusahaan itu membuat jurnal penyesuaian.
Oke. Nah, tapi sebelumnya teman-teman saya lupa untuk menyampaikan apa sih yang dimaksud dengan proses penyesuaian. Proses penyesuaian ini adalah proses updating atau pemutahiran saldo aktif pada setiap akhir periode akuntansi. Jadi kita perlu untuk melakukan penyesuaian dari data-data yang terjadi yang sesuai dalam kondisi yang real dan belum tercatat ya, sehingga kita perlu untuk membuat jurnal penyesuaiannya. Nah, jurnal penyesuaian secara umum itu dibagi menjadi dua unsur pokok, yaitu pembayaran di muka atau prepayment, di mana beban dibayar di muka menjadi bagian dari ini. Kemudian juga pendapatan diterima di muka. Lalu ada unsur-unsur yang masih harus dilakukan, yaitu accrual ya, seperti pendapatan yang masih harus diterima dan beban yang masih harus dibayar. Jadi contoh nih, misalnya perusahaan itu sudah membuat anggaran untuk mengeluarkan sebagian dananya membayar gaji karyawan selama 1 bulan. Nah, dihitung tuh ada 10 karyawan dengan 20 hari jam kerja. Tapi ternyata pada kondisi yang real dalam suatu keadaan gitu ya, ada beberapa karyawan yang lembur yang terpaksa harus menyelesaikan pekerjaannya karena deadline dari si pelanggan. Sehingga kita perlu untuk menambahkan beban gaji atau hutang gaji yang belum terbayar ya dalam data penyesuaian ini. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana kita mencatat data penyesuaian. Nah, dimulai dari penyesuaian perlengkapan. Di sini teman-teman, di debit adalah beban perlengkapan kantor, di kredit adalah perlengkapan kantor. Lalu berapa sih yang perlu kita catat di data penyesuaian itu? Angka yang mana? Yaitu angka sebesar yang hilang. Jadi bukan angka sisa dari perlengkapan kantornya atau aset awal dari perlengkapan kantornya, melainkan sebesar yang hilang atau yang telah digunakan atau yang telah dibayarkan. Kemudian ada juga penyesuaian aset tetap seperti peralatan, kendaraan, mesin, dan lain-lain. Nah, ini contohnya seperti halnya mesin ya, atau mungkin kendaraan atau peralatan. Di debit adalah beban, kemudian di kredit adalah akumulasi. Nominal yang dicatat pada data penyesuaian adalah nominal sebesar yang hilang. Nah, begitu pula juga untuk penyesuaian pada beban yang belum dibayar, seperti gaji, listrik, dan telepon. Maka yang perlu kita tulis di debit adalah beban telepon, dan di bagian kredit adalah hutang telepon sebesar yang belum dibayarkan. Nah, untuk memudahkan teman-teman semuanya, silakan teman-teman pahami dulu konsep harta dan beban ya. Jadi di sini ada beberapa kontekstual terkait beban dibayar di muka data penyesuaian, di mana dalam hal ini biasanya jenis kegiatannya berupa sewa, iklan, dan asuransi. Nah, kalau misalnya dalam data penyesuaian tersebut disebutkan atau diketahui berupa sewa dibayar di muka, atau iklan dibayar di muka, atau asuransi dibayar di muka, berarti dia menggunakan konsep harta. Nah, sebaliknya jika dalam data diketahuinya sebagai beban sewa, beban iklan, atau beban asuransi, berarti dia menggunakan konsep beban. Nah, kenapa kita perlu tahu konsep harta dan beban? Nah, supaya kita lebih mudah untuk menyusun ayat jurnal penyesuaiannya. Nah, di sini kalau misalnya itu sebagai dengan menggunakan konsep metode harta, maka di sisi debit itu adalah beban, di sisi kredit adalah harta. Seperti ini contohnya. Beban iklan, iklan dibayar di muka, maka yang ditulis adalah sebesar yang hilang. Nah, sebaliknya jika itu menggunakan konsep beban, maka yang didebit adalah harta, yang dikredit adalah beban. Lalu perhitungan yang dicatat pada jurnal penyesuaiannya adalah sebesar yang belum terbayar. Jadi kalau metode beban sebesar yang belum terbayar atau yang belum digunakan, sementara kalau di metode harta adalah sebesar yang hilang atau yang telah digunakan. Nah, kita langsung ke contoh, tapi sebelumnya saya ingin sedikit singgung dulu ya. Jadi dari jurnal penyesuaian, berikutnya kita perlu untuk menyelesaikan neraca saldo yang telah disesuaikan. Jadi neraca saldo yang telah disesuaikan ini adalah neraca saldo setelah jurnal penutup ya, atau setelah jurnal penyesuaian yang merupakan suatu laporan yang berisi perkiraan disertai dengan saldonya masing-masing setelah dipengaruhi oleh jurnal penutup. Nah, untuk memudahkan kita dalam melakukan pencatatan tersebut, kita dapat membuat worksheet atau yang disebut juga dengan neraca lajur seperti ini bentuknya. Jadi ini lebih sistematis dan mempermudah kita untuk
menyusun laporan keuangan. Nah, nanti saya akan tunjukkan dalam bentuk contoh soal di bawah ya. Oke, nah ini contohnya. Ini saya mempunyai neraca saldo yang berisi tentang transaksi-transaksi yang sudah dibedakan di sisi debit dan kreditnya. Transaksinya masih sangat sederhana. Di sini ada kas, di debit, modal di kredit, hasil pendapatan ya. Di kredit, kemudian beban-beban masuk di debit. Setelah dihitung, totalnya ada 142.000 di sisa debit dan di kredit juga sama. Balance ya. Nah, kemudian dari neraca saldo ini teman-teman ternyata diketahui ada beberapa data penyesuaian yang perlu untuk diupdate atau dilakukan pemutakhiran. Di antaranya, nah ini salah satunya ada kas. Diketahui sisa kas hanya 105.000. Ada 20.000 yang diambil oleh si pemilik untuk keperluan pribadinya yang belum dicatat. Nah, di sini kan sebelumnya di neraca saldo tadi tuh ini ya, kan diketahui kasnya 125.000. Nah, ini sekaligus saya menunjukkan kita sekaligus membuat neraca lajur ya. Jadi kalau neraca lajur itu dari akun dan neraca saldo ini sebelahnya langsung jurnal penyesuaian ya teman-teman. Oke. Nah, di sini teman-teman karena ada sisa kas 105.000 karena 20.000-nya itu diambil oleh pemilik, maka kita perlu mencatat dulu di sisi debitnya pada jurnal penyesuaiannya. Di sisi debit prefer senilai 20.000 di debit, kemudian di kreditnya adalah kas ya senilai 20.000 rupiah. Oke, jadi ada prefer di debit 20.000, kemudian di kreditnya adalah kas senilai 20.000 rupiah. Nah, sehingga ketika ini dikurangi hasilnya juga 105 ya. Debit dikurangi kredit 125.000 dikurangi 20.000 adalah 105. Nah, kemudian selanjutnya ada data penyesuaian baru. Data penyesuaian baru di sini diketahui ada biaya operasional termasuk ATK sebesar 2.000 yang masih belum dipakai. Sehingga untuk itu kita perlu tambahkan dari sisi biaya operasional ya. Jadi di situ kita bisa buat dengan menggunakan metode harta sehingga penyusunannya beban biaya operasional beban sama biaya sama aja ya. Jadi biaya operasional bertambah di debit senilai di kredit 2.000 ya, di debitnya terhitung sebagai persediaan ATK. Nih, 2.000. Jadi dia menggunakan metode beban ya, mohon maaf saya tadi ralat. Jadi menggunakan metode beban di mana di sini harta berupa persediaan ATK 2.000 di debit dan di sisi kreditnya adalah biaya operasional atau beban operasionalnya senilai 2.000 di kredit. Kemudian yang selanjutnya adalah ada tagihan jasa servis mobil dari bengkel ya, jadi ada hutang. Si pemilik belum membayar hutang servis senilai 2.500. Karena servis itu masuk ke dalam operasional, maka dibebankan pada biaya operasional. Nah, karena ini hutang berarti masuk ke metode beban ya. Oke, metode beban sehingga di sini biaya operasional bertambah di debit Rp2.500, kemudian di sisi kreditnya tercatat sebagai hutang usaha senilai Rp2.500. Nah, setelah semuanya balance, teman-teman, baru mohon maaf, masih ada lagi yang D ya. Yang D ini, P itu telah ikut dengan Sekretari Borobudur dalam pagelaran Sentra Mahabharata, dia mendapatkan pendapatan senilai 21.500. Nah, tapi karena dia belum dapat duitnya alias belum terbayar, maka kita catat di sini sebagai piutang usaha di debit, kemudian di sisi kreditnya adalah hasil menarik senilai Rp21.500 ya. Oke, nah setelah semuanya kita sudah catat di jurnal penyesuaian, kita total dan hasilnya balance, baru berikutnya kita menyusun neraca saldo yang telah disesuaikan. Nah, ini teman-teman. Jadi di sini sudah kita total ya hasilnya 46.000 masing-masing, baik sisi debit maupun sisi kredit, baru kita masukkan neraca saldo yang disesuaikan. Nah, untuk mencatat neraca saldo disesuaikan ini, kita cukup melihat sisi dua kolom atau dua tabel sebelumnya. Jadi di tabel neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Di neraca saldo disesuaikan di kas, di sini diketahui
debit dikurangi kredit ada 105.000 ya di debit. Kemudian di sisi modal dan hasil mendalang ini karena tidak ada perubahan di jurnal penyesuaiannya, kita cukup melakukan kopas ya atau menggantinya di sisi ini. Maksudnya tinggal kita salin saja di sisi kredit. Kemudian begitu pula dengan biaya gaji, ini cukup dipindahkan di sisi debit seperti halnya di neraca saldo. Nah, untuk biaya operasional, nah di sini kan sisi debitnya 12.000 ditambah dengan sisi debit di jurnal penyesuaian 2.500 sehingga totalnya 14.500 dikurangi sisi kredit 2.000 sehingga hasil akhirnya di debit 12.500. Nah, begitu pula untuk seterusnya ya teman-teman. Di sini untuk data-data penyesuaian yang di sini kan cukup tinggal dipindahkan saja di sini. Nah, kemudian sudah tercatat dan hasilnya balance, baru selanjutnya kita masuk ke tabel laba rugi. Nah, di tabel laba rugi ini yang perlu teman-teman cermati hanya pada sisi akun sisi akun pendapatan dan juga beban atau biaya. Jadi seperti ini. Nah, oke. Jadi di sisi pendapatan, di sisi kolom laba rugi, pendapatan di sini kan ada hasil mendalam dan hasil mendongeng. Jadi teman-teman tinggal salin saja di sisi kreditnya. Kemudian di sisi beban atau biaya cukup teman-teman salin ya. Yang mana saja yang masuk dalam kategori beban atau biaya, karena di sini yang termasuk beban itu hanya dua, biaya gaji dan biaya operasional, maka cukup ini saja. Nah, kemudian hasil menari ini juga kita perlu tambahkan sebagai hasil dari pendapatan. Nah, setelah itu kita kurangi ya, hasilnya adalah 46.000 sebagai laba bersih. Hasil kurangnya itu dari sisi kredit dikurangi sisi beban. Jadi kalau misalnya kredit ini lebih besar daripada debit, maka hasilnya jadi laba. Nah, kalau sebaliknya berarti jadi rugi. Nah, dari laba rugi ini kita beralih ke neraca. Di neraca ini teman-teman, kalian cukup memindahkan saja juga bagian dari dua tabel sebelumnya, yaitu neraca saldo disesuaikan dengan tabel laba rugi. Nah, ini kita cukup melihat dari dua sisi tabel tersebut. Di sini kan dikas tetap ya, di sisi laba rugi tidak tertulis, sehingga di sini tinggal dipindahkan saja sesuai dengan sisinya, debit ya debit, kredit ya kredit. Nah, khusus yang ini, yang pendapatan di neraca saldo kan 40.000, di laba rugi kan 40.000, kredit dikurangi kredit hasilnya 0. Kredit kurangi kredit hasilnya 0, begitu pula untuk seterusnya. Di sini debit dikurangi debit juga hasilnya 0, debit dikurangi debit hasilnya 0. Nah, kemudian di sini prive. Nah, prive di sini ada 20.000 ya, teman-teman. Ini juga cukup tinggal kita pindahkan saja sesuai dengan sisinya. Ada di debit, begitu pula untuk hutang usaha ada di kredit, di hutang usaha ada di debit, dan kemudian di hasil menari, ini kredit dikurangi kredit hasilnya 0. Lalu kita total semuanya, dan laba bersihnya ini kita pindahkan dari sisi debitnya ke sisi kredit. Kenapa kok dipindah ke sisi kredit? Karena laba ini menambah modal. Sementara modal itu masuk ke sisi kredit. Jadi dia dipindahkan ke sini ya, dan hasilnya menjadi balance. Oke. Setelah kita sudah selesai menyusun neraca laju ini, kita akan lebih mudah untuk melakukan pencatatan laporan keuangan dari mulai laporan laba rugi. Di laporan laba rugi ini kita tinggal meringkas ya mana-mana saja penghasilan dan mana-mana saja biayanya. Seperti ini contohnya teman-teman, diambil dari hasil tabel di neraca lajur ini. Nah, kemudian untuk laporan perubahan modal, kita cukup ambil dari sisi modal, laba, dan prive. Kalau misalnya itu rugi, berarti kalian catat di situ rugi. Katakanlah di sini ruginya 46.000 ya. Berarti dari hasil modal ini bukan ditambah 46, melainkan dikurangi 46 kalau ininya rugi. Berhubung ini laba, jadi modal ditambah dengan laba baru dikurangi prive. Ya, kalau itu rugi berarti modal dikurangi rugi dikurangi dengan prive. Oke. Nah, dari perubahan modal ini berikutnya adalah kita menyusun neraca. Neraca ini diambil dari kolom neraca ini, teman-teman. Jadi untuk menyusun neraca
neraca terakhir ya, sebelum kita menyusun jurnal penutup. Nah, ini kita bisa melihat dari neraca yang setelah laporan laba rugi, di mana di sisi ini yang tersisa hanyalah kas, modal, kemudian juga preferred, persediaan ATK, hutang usaha, piutang usaha, dan laba bersih. Nah, kita masukkan semua elemen-elemen di neraca ini pada neraca. Khusus pada bagian modal, teman-teman perlu melakukan langsung dilakukan yang namanya perbaikan sesuai dengan perubahan modal yang terjadi. Di sini pada laporan perubahan modal sebelumnya kan sudah diketahui modal yang awal ini 100.000 kan menjadi 126.000 dengan silsilah seperti ini ya. Sehingga pada saat kita menyusun neraca, modal yang kita catatkan itu langsung tertuju pada sisi modal akhir, laporan perubahan modal akhir, yaitu 126.000. Untuk sisanya semuanya masih sama. Jangan kemudian ini langsung dicatat di bagian sisi kredit ya, tapi kalian juga harus menyimak dulu bagaimana di sisi kreditnya, di perubahan modalnya bagaimana yang terjadi. Kalau misalnya yang terjadi di sini adalah karena cuma tersisa 30.000 ya berarti di sini catatnya 30.000 bukan 100.000 lagi. Gitu ya untuk menyusun neraca ini. Nah, saya akan tampilkan sesaat lagi ya teman-teman video selanjutnya, video mengenai bagaimana kalian menyusun jurnal penutup ya untuk penyelesaian tugas yang telah saya berikan nanti. Jadi silahkan teman-teman mengikuti pedoman dari video ini dan video yang berikutnya untuk menyelesaikan tugas yang telah saya berikan tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.